nih alamat? Oh ya, baik. Saya sudah periksa nih kolom chat. Alhamdulillah ada yang dari Bogor. Oke. Oh, masih Bogor, Bogor. Tajur Halang. Ah, Masya Allah. Ada yang juga dari Depok. Ya. Dari Inkopat. Nah, ya masih dalam radar-radar ini ya. Tajur Halang Bogor. Syang. Baik, silakan boleh di chat nih dari mana aja malam ini pesertanya. Ya. Sekitar 4 menit lagi ya kita buka. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Fatimah Azhara dari Jakarta. Baik. Bagaimana cuaca di Jakarta? Hujankah malam ini? Gerimis? Atau cerah ceria? Mudah-mudahan cerah ceria ya, seperti hati kita semua malam ini yang siap menerima materi. Yang Masya Allah materinya ini daging sekali, sangat sayang untuk dilewatkan. Oke, cerah ya. Dari Depok juga ada Mbak Halimah dari Depok. Mudah-mudahan semua malam ini diberikan kemudahan sambil istirahat, sambil kita mendengar materi. Ya, masih boleh ya. Silakan yang mau mengisi kolom chat dari mana. Masih kita tunggu. Ya, baik. Sambil menunggu peserta yang mungkin akan segera mengikuti Zoom meeting kita, boleh yang mau menyiapkan cemilan mungkin. Yang mau menyiapkan minuman, boleh. Ada yang mau sambil ngeteh atau ngopi-ngopi atau juga punya cemilan-cemilan yang bisa dimakan gitu ya sambil nanti mendengar pemaparan materi dari ustazah-ustazah yang luar biasa, boleh boleh disiapkan. Ya, ada dari Mbak EN Nuraini dari Ciamis. Masya Allah, ini sepertinya yang paling jauh nih ya nih radarnya nih dari Ciamis. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama di sini ya malam ini menyimak materi kajian online kita dengan penuh semangat. Walaupun jauh-jauhan, tapi kita bisa berkumpul sama-sama. 2 menit lagi ya akan saya buka. Boleh dipersiapkan device-nya mungkin yang ingin menyiapkan tadi cemilan atau mempersiapkan device-nya lebih enak lagi apa mau mau pakai headphone atau headset biar supaya lebih jelas gitu ya suaranya boleh atau yang mempersiapkan dulu anak-anak untuk tidur mungkin atau yang menyiapkan catatan juga ini jangan lupa ya mencatat karena nanti akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber ada pertanyaan yang ingin diungkapkan gitu ya nanti boleh dipersiapkan dari sekarang. Ya baik, saya mulai ya acara malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berkat ridho Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama hadir di Zoom meeting malam ini. Marilah kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menghadiri kelas online Super Wife bukan istri biasa. Ini luar biasa judulnya ya.
Semoga kelas yang kita ikuti malam ini bisa memberikan insight baru untuk kita khususnya untuk mendalami peran kita sebagai seorang istri dan juga seorang perempuan ya pada umumnya. Baik, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Mari kita buka bersama-sama kajian online pada malam ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alamin. Semoga keberkahan dari suratul Fatihah yang kita baca sama-sama bisa memberikan kita ketenangan hati dan juga kejernihan hati dan pikiran kita ketika nanti kita menyimak materi dari narasumber. Baik, sudah narasumber alhamdulillah sudah siap. Namun sebelumnya perlu ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua malam ini. Yang pertama adalah latar belakang dari acara kajian online buka superwife bukan istri biasa. Mungkin dari judulnya teman-teman sudah bisa menebak nih. Kira-kira kajian hari ini dan 3 hari ke depan itu akan bertema tentang apa? Karena superwife pasti ini tentang peran istri. Peran istri tentunya dalam eh, sosial, kemudian dalam masyarakat, dan juga dalam sisi syariat itu seperti apa. Akan kita kupas tuntas tentunya selama 4 hari ke depan dimulai dari malam ini. Yang pertama yaitu tentang pentingnya peran istri nih. Teman-teman mungkin sudah sering ya akrab gitu ya dengan istilah istri dan mungkin sudah jadi istri dan calon istri mungkin ya. Tapi kita kadang masih suka bingung. Sebenarnya peran istri itu sesungguhnya dalam keluarga itu seperti apa sih? Ada yang bilang katanya kalau istri itu, perempuan itu hatinya keluarga. Ketika dia happy, dia senang, itu keluarganya ikut senang. Sedangkan kalau dia sedih, dia penuh amarah gitu ya, penuh emosi, maka rumah itu nggak nyaman lagi gitu buat keluarganya. Kemudian selain itu ya, di zaman sekarang yang namanya perempuan, namanya istri itu banyak sekali tuntutan atau ekspektasi. Ya atau iya nih, siapa yang merasakan seperti itu? Seakan-akan lingkungan kita, bahkan diri kita sendiri tuh menuntut gitu sesuatu bahwa istri itu harus A, B, C, D, banyak target-target gitu yang ingin kita capai. Lalu sebenarnya gimana nih istri itu harus seperti apa dari sisi spiritualnya, emosionalnya, intelektualnya, prakteknya itu gimana? Bahkan peran istri ini banyak sekali ya aspeknya dari manajemen keuangan, manajemen logistik, konsumsi di rumah itukah tugas istri atau bukan sih? Seperti apa gitu? Nah, dan tentunya ya dengan acara ini harapan kita semua yaitu mewujudkan keluarga kita yang sakinah, mawadah, warohmah tujuh. Tentunya itu yang merupakan salah satu tujuan yang ada di dalam Al-Quran. Baik, untuk sesi hari ini, di sesi pertama, insya Allah ke depannya akan ada 3 sesi selanjutnya hingga hari Jumat. Itu akan dimulai jam 19.30 sampai dengan selesai. Dan boleh teman-teman share acara ini karena ini hari perdana gitu ya. Boleh share seluas-luasnya karena memang acara ini gratis alias tidak dipungut biaya gitu. Kalaupun ada infak itu silakan teman-teman memberikan infak seikhlasnya. Menurut saya sih memang ini materinya sangat daging banget ya. Jadi sayang sekali sebenarnya untuk dilewatkan. Jadi boleh banget teman-teman sharing lagi karena masih ada 3 hari ke depan, walaupun nanti teman-teman belum ada yang tidak ikut gitu ya di sesi pertama ini, boleh sekali di sesi selanjutnya itu ikutan. Kemudian ada lagi tata tertib yang mau saya ini ya share ya teman-teman. Boleh disimak gitu ya. Ini untuk sama-sama menjaga kenyamanan kita bersama. Yang pertama yaitu tentang adab dan niat. Kita hadirkan niat ikhlas hanya kepada Allah. Kemudian jaga adab selama kelas gitu ya.
dengan bahasa yang baik, berbicaranya maupun berinteraksi di ruang chat. Dilarang menggunakan bahasa yang tidak sopan atau bercanda berlebihan dan menyinggung peserta lain. Kemudian ini karena mungkin ini acara muslimah gitu ya. Tapi dimohon ya teman-teman tetap menutup aurat gitu ya dengan takutnya tiba-tiba kameranya nyala gitu. Kemudian sedang dalam posisi yang tidak menutup aurat gitu. Jadi mungkin dari sekarang dipersiapkan ya tetap menutup aurat. Kemudian hindari multitasking yang berlebih. Jadi untuk bisa fokus mengikuti materi malam ini, teman-teman mungkin bisa di off dulu nih medsosnya. Kita siapkan catatannya seperti itu. Kemudian untuk di teknis Zoom sendiri boleh ya dinamakan itu akunnya, profilnya itu dengan nama asli gitu supaya nanti ketika ada pertanyaan bisa saya bacakan gitu ya. Kemudian kamera boleh juga dimatikan tapi sebisa mungkin kalau bisa on cam boleh banget on cam supaya kita tetap saling kenal, saling sapa begitu. Kemudian mikrofon boleh di mute ya ketika nanti narasumber berbicara boleh di mute supaya nanti suara narasumbernya terdengar dengan jelas. Nah, untuk pertanyaan mungkin nanti akan ada pertanyaan yang saya buka melalui on cam dengan mikrofon gitu ya. Dan ada juga mungkin yang saya buka dari kolom chat. Ya, jadi nanti dipersiapkan saja pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin ditanyakan kepada narasumber. Kemudian tadi pertanyaannya boleh disampaikan di kolom chat atau raise hand itu nanti diperbolehkan. Kemudian usahakan pertanyaan itu sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi sebisa mungkin topiknya memang sesuai dengan materi malam ini karena ada 3 materi selanjutnya nanti ya sampai hari Jumat. Kemudian jangan lupa saling menghormati antara narasumber, peserta, dan juga audiens lainnya ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti kajian materi malam ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Irfa Afrini yang sudah, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin bisa saya sapa ya Ustazah ya, Ustazah Irfa, teman-teman. Ini merupakan profil ya, profil dari Ustazah Irfa Afrini, oke. Boleh dibaca oleh teman-teman juga di sini. Ya, Ustazah Irfa Afrini ini merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rosa Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin di Rosa Islamiyah Al-Hikmah Jakarta dalam jurusan tafsir dan juga hadis, kemudian pasca sarjana Institut Ilmu Quran atau IIQ Jakarta dengan jurusan Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Masya Allah, luar biasa. Kemudian pasca sarjana dari Universitas Islam Internasional di Jawa Timur, sekarang di S3 Pendidikan Agama Islam. Masya Allah, untuk ilmu beliau ini eh, bisa kita ini ya, jadikan nasihat nanti untuk kita memerankan nih peran kita sebagai istri. Nih, untuk non formalnya ada program IDAT Lugawi, Parenting Nabawiyah, kelas talent mapping, home education, base akhlak dan fitrah dan masya Allah masih banyak lagi aktivitas dari Ustazah Irfa Afrini ini yang mudah-mudahan nih malam ini kita bisa berinteraksi dengan beliau. Teman-teman jika punya keluh kesah atau curhatan yang memang sesuai dengan tema malam ini sangat boleh nanti ya diungkapkan. Baik, Ustazah, apakah sudah bisa ini menyapa? Kita saling menyapa? Sudah on cam kah? Ya, Assalamualaikum. Baik, Ada Ustazah. Teti ya? Ya, selamat malam, Ustazah. Masya Allah. Ini walaupun malam Ustazah berseri-seri loh wajahnya. Ini semangatnya pagi terus kayaknya Ustazah ya. Mudah-mudahan semangatnya nular nih ke ibu-ibu atau ke perempuan-perempuan lain nih. Di malam perdana kita untuk kajian online super wife tuh, bukan istri biasa. Nah, baik. Untuk materi kita yang pertama itu memang ini kalau kalau saya baca nih ya sekilas gitu ya Ustazah kok berat-berat gimana gitu ya. Kalau sambil istirahat tuh kayaknya aduh mudah-mudahan nyangkut nih gitu ya. Mau ngosongin gelas dulu gitu karena memang ini materinya cukup
fundamental gitu Ustazah. Cukup dasar yang harus kita pegang seperti itu. Yaitu tentang ada banyak kesalahpahaman tentang hak dan kewajiban suami istri gitu yang akhirnya bisa memicu ketidakadilan dan konflik Ustazah. Itu dari guideline-nya aja saya bacanya oh iya bener banget sih bener nih kebanyakan kita gitu yang nggak tahu hak dan kewajiban istri akhirnya memicu konflik gitu di dalam keluarga. Mungkin dari saya ada prolog nih Ustazah nih. Kita ngobrol-ngobrol santai Ustazah ya. Ya. Eh, Ini kalau kita cek-cek medsos gitu ya Ustazah ya. Kita cek TikTok gitu ya. Cek-cek Instagram itu seringkali ada yang istilah namanya tuh budaya patriarki tuh. Jadi sekarang apa-apa tuh dikaitkan dengan itu tuh patriarki, budaya patriarki di mana laki-laki katanya dominan lebih mendominasi perempuan gitu dalam tatanan sosial gitu. Bahkan ketika jadi suami pun muncul gitu Hmm. bahwa yang namanya suami tuh harus full dilayani sama istri. Eh, Suami tuh pencari nafkah, jadi istri tuh wajib menjalankan rumah tangga gitu dari mulai ngurus anak, ngurus rumah gitu ya. Jadi sistem ini benar-benar mengutamakan aja. Nah, dalam pandangan Islam sendiri nih, apakah benar gitu budaya patriarki itu seperti apa sih dalam pandangan Islam? Apakah hak dan kewajiban istri itu eh, seperti itu gitu, seperti yang kita lihat. Karena banyak juga ustazah yang bilang bahwa Islam itu patriarki, walaupun saya sendiri sangat-sangat tidak setuju gitu. Tapi masih ada orang beranggapan bahwa Islam itu patriarki, perempuannya nggak boleh keluar rumah, istrinya nggak boleh beraktivitas gitu. Ya baik, mungkin teman-teman ini boleh disiapkan ya catatannya. Kita dengarkan paparan Ustazah Irfa malam ini. Ya, untuk Ustazah Irfa, saya persilakan ya Ustazah ya. Nanti di tengah-tengah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari saya, boleh gitu ya Kak, Ustazah. Baik. Ya silakan Ustazah. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih tim dari DKM ya. Kemudian juga ada Ustazah Teti Hermawati ya selaku MC dan semua teman-teman eh, adik-adik ya atau kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil ibroh ya dari apa yang sudah Allah tetapkan ya, dari apa yang sudah Allah inginkan dari kehidupan kita. Ya, yang nggak lain adalah wama khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu sebetulnya. Ya, baik, saya akan memulai. Ini share screen-nya dari saya ya. Saya izin share screen ya, Ya, Ustazah. Ustazah silakan. Hmm, ya, udah masuk. Belum terlihat Ustazah, masih perlu ini. Loading. Hmm? Ini luar biasa ya. Eh, Sebetulnya yang pertama pertemuan ini memang luar biasa. Yang pertama karena dari judulnya ini Superwoman. Jadi pertama kali saya baca ini memang agak agak apa ya? Agak berlebih menurut saya. Karena pada hakikatnya kita sebagai makhluk ini la haula wala quwata illa billah ya. Nggak ada kekuatan, daya upaya kita kecuali memang ketika Allah mengizinkan gitu ya. Sama di ketika pertemuan malam hari ini juga karena Allah mengizinkan ya, maka kemudian terselenggara ya apa-apa yang kita niatkan ya, maka kita kembalikan lagi bahwa semua kekuatan dan daya upaya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik di sini.
Pertama tadi menyinggung dari MZ ya, Ustazah Teti, bagaimana kemudian pandangan ya, pandangan kenapa harus kita mengambil dalam pandangan Islam ya. Karena kita tahu Islam ini sebagai agama yang fitrah ya, sesuai dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan manusia ya. Maka kemudian walaupun Islam diturunkan 14 abad yang lalu, ajaran Islam sangat sangat masih relevan gitu ya. Sampai saat ini dan sampai hari kiamat. Karena apa yang diperintahkan syariat yang diajarkan dalam Al-Qur'an pasti sesuai gitu dengan fitrah manusia ya. Dan Allah yang paling tahu karena Allah yang menciptakan kita. Maka kemudian kita di sini akan membahas semua dalam pandangan Islam ya. Ya, sumber-sumber dalam agama Islam yang nggak lain adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama gitu. Nah, pertama ketika kita membicarakan tentang apa sih hak dan kewajiban gitu ya, istri, kemudian peran istri, maka kita nggak terlepas dengan istilah pernikahan. Karena nggak mungkin ada istilah istri kalau belum melewati eh, fase pernikahan. Begitu ya. Nah, di sini kita ayat saya akan membahas pertama ayat surah Ar-Rum ya ayat 21 yang mungkin teman-teman di sini banyak sekali udah banyak mengkaji sudah mendengar atau mungkin sudah hafal ya ayat ini. Apa yang Allah katakan di dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sini Allah memberikan bahwasannya ya sebuah tanda kebesaran Allah ya ketika Allah itu menjadikan manusia kita saling berpasang-pasangan. Di ayat yang sebelumnya, di ayat 20 itu, Allah menjadikan manusia ini menyebar ya. Tantashirun. Maka kemudian kita ketika dipertemukan oleh Allah ya dengan jodoh kita, mungkin itu bukan dalam satu wilayah yang sama, atau mungkin juga kita belum kenal sama sekali. Tapi kemudian karena kebesaran Allah, karena sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, dengan itu Allah menyatukan. Yang tadinya di barat, kemudian di timur, disatukan oleh Allah, gitu ya. Yang tadinya tidak kenal, gitu. Maka kemudian ada ikatan, ya, ikatan hati yang kemudian akhirnya bisa menikah. Itu sebagai tanda kebesaran dari Allah, gitu ya. Maka kemudian dari pernikahan itu apa yang terlahir ya? Litas kunu ilaiha, ketenangan. Ini kalau kita membahas sakinah, makna sakinah ini ketenangan yang timbul setelah ada gejolak. Ya, kalau tenang bukan dari gejolak, bukan sakinah namanya, tapi ketenangan yang timbul dari awalnya itu ada gejolak ya, kemudian dia merasa tenang, itu istilahnya sakinah, begitu ya kalau dalam tafsir. Jadi misalnya seorang pemuda ya atau apa wanita ataupun laki-laki ya pemuda yang belum menikah gitu biasanya kan ada gejolak dia ya atau menjelang pernikahan biasanya ada apa tuh gimana perasaan kita beda lah ya. Nah, tapi kemudian ketika kita sudah menikah itu Allah berikan itu. Nah, itu namanya sakinah ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah ya. Makna mawaddah di sini cinta tapi pakai plus ya. Maksudnya gimana tuh cinta pakai plus? Cinta yang memang nggak pernah ada sebelum pernikahan ya. Makna mawaddah. Jadi cinta dengan ketulusan. Itu cinta plus maksudnya ya. Dia mengosongkan
jiwa, ya, mengosongkan jiwa dari seseorang yang mencintai untuk melihat keburukan. Masya Allah. Ini eh, maka disebut wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi walaupun ada mungkin kekurangan, nggak mungkin nggak ada ya, ada kekurangan di dalam diri pasangan kita, ya, baik di suami ataupun suami di istri gitu ya. Tapi kemudian karena mawaddah tadi, ya, cinta yang pakai plus tadi, maka kekurangan itu akan hilang gitu, tidak terlihat, jadi kosong. Masya Allah. Ini tanda-tanda kebesaran dari Allah. Kemudian yang ketiga, warohmah. Apa makna rahmat di sini? Makna rahmat itu nggak pingin ngeliat pasangan kita susah. Masya Allah ya. Karena tadi cinta plus itu, kemudian melahirkan kasih sayang yang akhirnya nggak pingin pasangan kita susah. Ada perasaan istilahnya belas kasih kepada pasangan kita. Karena tadi tuh ayatnya tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, al-mawaddah hubbur rijal imra'atuhu. Warahmah ya. Jadi mencintai seseorang itu mencintai istrinya ya. Dan warahmah, makna rahmah di sini rahmatuhu iyaha an yusibaha bisu. Jadi makna rahmah adalah rasa kasihan ya terhadap pasangan kita dan apa namanya tidak menginginkan hal yang buruk menimpanya. Masya Allah. Dari yang tadinya tidak kenal, dari yang tadinya terpisah gitu ya. Kemudian Allah satukan dan diberikan rasa seperti itu. Sakinah, kemudian mawaddah, warahmah. Dan itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi pernikahan dalam Islam itu bukan sesuatu yang kebetulan gitu. Atau sesuatu yang iseng-iseng ya. Tapi di situ adalah justru tanda-tanda kebesaran Allah ya. Ini luar biasa. Kemudian dalam hadis juga dikatakan ya, idza tajawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin. Dikatakan di situ sebagai separuh agama. Apa kaitannya gitu kan? Eh, agama dengan pernikahan kan gitu. Karena ketika orang menikah ya yang dibangun itu bukan hanya hubungan dengan Allah ya, tapi kemudian hubungan dengan manusia. Kemudian ladang-ladang pahala ya, ladang-ladang pahala yang Allah inginkan dari kita sebagai seorang hamba itu banyak terbuka. Apapun yang tadinya haram ketika menikah, maka kemudian itu menjadi halal dan menjadi pahala. Kita mandang seseorang yang belum menikahi kita, ya itu dosa, ya kan? Tapi kemudian ketika kita menikah, kita pandangin, kita senyumin, gitu kan? Jadi pahala, ya. Dan itu bagian dari maqasid syariah, ya. Tujuan adanya syariat, ya. Hifzuddin, hifzun nasab, ya kan? Untuk jaga apa namanya nasab salah satunya dengan pernikahan, maka kemudian pernikahan ya disebut dari separuh agama. Tapi kemudian kenapa fenomena sekarang ketika seseorang menikah banyak ya di antara kita seakan-akan jadi ada perasaan terkekang misalnya, atau jadi ada eh, konflik-konflik yang sebelumnya nggak ada. Ya, misalnya yang tadinya kita baik-baik aja gitu sama orang tua, terus jadi konflik karena menikah. Atau yang tadinya kayaknya baik-baik aja sama saudara, terus jadi konflik gitu. Ataupun konflik-konflik lainnya gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi dan akhirnya ini jadi terkadang menjadi serangan dari orang-orang feminis mungkin yang tadi
apa Ustazah Teti kasih gambaran ya, bagaimana eh, pandangan orang-orang feminis ya melihat keterbatasan dari wanita ya. Padahal dalam pandangan Islam, makanatul mar'ah fil Islam, tempatnya kedudukan wanita dalam Islam itu mempunyai hak yang sama, hak apapun ya, hak apapun kecuali ada hal-hal yang memang dibatasi ya, sampai apa namanya kewajiban mencari ilmu gitu ya. Dan itu maka kemudian kajian perempuan dalam Islam itu tidak di dalam relativisme orang feminis, tapi juga tidak dalam patriarki yang kaku, gitu ya. Kalau kajian dalam Islam. Nah, balik lagi kemudian apa yang menjadikan pernikahan di menjadi fenomena gitu ya, yang terkadang menjadi menakutkan atau menjadi keraguan-keraguan di Gen Z mungkin ya pada saat ini gitu ya. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu karena ketidakpahaman ya mungkin dalam terkait hak dan kewajiban. Gitu. Jadi, nah ini bagaimana kita bisa memahami diri kita terkait hak dan kewajiban. Karena kalau sudah kita bicara hak, pasti kita akan mendapat kewajiban. Begitu juga ya. Secara otomatis ketika kita sudah menjalankan kewajiban, otomatis akan Allah berikan hak. Ya. Nah, dalam Islam apa sih hak dan kewajiban ya? Di sini karena kita semua wanita ya, maka saya nggak akan membahas tentang hak dan kewajiban suami. Kita akan fokus kepada hak dan kewajiban kita ya sebagai seorang istri. Yang pertama di sini hak materi. Hak materi ini kalau kita ini saya kaji dari fikih sunnahnya Said Sabiq ya, itu ada mahar. Ya, ini hal yang patut diberikan oleh seorang laki-laki ya kepada seorang perempuan yang dinikahi. Maka itu kemudian menjadi hak wanita ya, hak kita dalam pernikahan. Dalam surah An-Nisa, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Ini kalau kita membahas mahar ya, kalau dalam perspektif Islam tidak disebutkan ya berapa besarnya, apa modelnya gitu. Tapi patut diberikan. Ya. Contohnya pada masa Rasulullah ya ada mahar-mahar yang unik. Ada yang tahu? Pada masa Rasulullah ada sahabat ya yang memberikan mahar kepada istrinya ini unik. Apa contohnya? Baju besi. Baju besi. Maharnya siapa itu? Bunda Fatimah. Iya, Masya Allah. Jadi ketika itu Ali datang kepada Rasulullah ya, itu kondisi dengan gemetar. Karena ketika itu Ali memang tidak punya apa-apa. Tapi menurut Ali, Fatimah tidak boleh menunggunya terlalu lama gitu. Masya Allah. Jadi gentle ya. Datang kepada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah bertanya kepada Ali, apa yang ada hajat apa ya Ali datang ke sini? Itu gemeter tubuhnya Ali gitu. Sampai digambarkan tuh dalam hadis itu keluar keringet gitu. Ali malu gitu antara mau ngomong tapi harus diomong. Maka kemudian Ali menyampaikan keinginan beliau untuk menikahi Fatimah. Ya, apa yang Rasulullah katakan di situ? Rasulullah bertanya kepada Fatimah dan Fatimah mengiyakan. Baru kemudian Rasulullah menyuruh Ali untuk memberikan sesuatu kepada Fatimah. Ya, A'tiha syai'an katanya Rasulullah kepada Ali. Rasulullah kata Ali, ma indi, aku nggak punya apa-apa. Apa yang dikatakan Rasulullah? Fa aina dira'uka hutamiyah. Nah, kamu kan berikan baju besimu. Maka kemudian baju besinya Ali ketika itu dijual, ya, dijual. Dia mengatakan seharga 400 dirham.
Itu kalau dirupiahkan berapa? Satu dirham berapa sekarang? Satu dirham ada yang tahu berapa? Nggak ada penjual dirham kayaknya. Jadi kalau googling ya Ustazah ya, Iya, satu dirhamnya itu 4.500 rupiah. dirham. Ya, Ya, itu 400 berarti kira-kira berapa? Itu dibagi tiga sama beliau. Ya, jadi sebagian untuk mahar, sebagian untuk wewangian dikatakan di situ, maksudnya adalah kebutuhan pernikahan. Kemudian sepertiganya lagi diberikan lagi ke Ali untuk nafkah setelah menikah. Masya Allah. Ada juga yang unik dari kalangan sahabat ya. Ada yang memberikan sendal, sepasang sendal. Ya, ini eh, apa namanya? Tergantung kesepakatan dari wanita. Tapi begitu Rasulullah mencontohkan sebagai seorang laki-laki ya, Rasulullah mencontohkan apa yang beliau contohkan kepada kita, beliau memberikan ada dalam misalnya dalam sirah Ibnu Hisham ya dikatakan Rasulullah memberikan 20 unta muda. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah itu memberikan 4.000 dinar kepada eh, Ibunda Khadijah ya. Kemudian 100 unta dan 28 budak. Jadi sebegitu besarnya gitu. Ketika Rasulullah mau mencontohkan kepada laki-laki. Tapi adapun ketika perempuan ya Fatimah anaknya gitu ya, maka kemudian di situ Rasulullah mengajarkan kesederhanaan ya, penerimaan, kemudahan ya sebagai seorang perempuan untuk apa namanya memberikan kemudahan kepada calon suaminya dalam hal mahar, begitu ya. Nah, kemudian apalagi nafkah. Kalau dibilang nafkah ini karena ini bersifatnya madiyah, bersifat materi, maka di situ terkait makanan ya diberikan, kemudian terkait sandang, pangan, papan ya. Nah, itu terkait nafkah. Wa'ala maulidilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayat ini sebetulnya terkait dengan hak perempuan ketika hak istri ketika istri sedang menyusui ya, menyusui anaknya. Ya, jadi sebegitunya ya dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Kemudian ketika anaknya itu ketika mereka bercerai pun mereka suami tetap memberikan hak sebagai kepada istri selama istrinya itu masih menyusui anaknya, terkait makanannya, terkait pakaiannya, terkait tempat tinggalnya gitu. Ini yang dijamin dalam Islam ya, hak-hak yang bersifat materi ya. Nah, kebutuhan pokok ini terkait nafkah madiyah ini memang tidak dirinci dalam Quran apa-apa aja gitu ya. Tapi kemudian banyak ulama-ulama fikih ya menyebutkan karena memang masuk ke dalam kewajiban nafkah. oh ya Ustazah nih sebelumnya nih ya, Ya, kalau misalkan ya tadi ada nafkah yang berupa mahar gitu ya Ustazah ya. Apakah kalau dalam Islam apakah boleh gitu perempuan misalkan meminta nominal tertentu atau nilai tertentu? Karena kan ini kadang ada bercampur budaya gitu ya di Indonesia sendiri, misalkan di beberapa suku atau beberapa mm, budaya tertentu perempuan yang mensyaratkan harus nominalnya sekian gitu dari iya. keluarga. Ya tidak mungkin tidak boleh menikah. Nah, seperti itu gimana Ustazah? Sebetulnya selama dalam hal muamalah ya, pada hukum asalnya adalah mubah kan. Jadi sebetulnya boleh saja ya meminta, tapi dengan ketentuan tadi, ketika kita perempuan di situ ada adab ya. Ketika kita perempuan maka Rasulullah mencontohkan langsung dari anaknya ya, ketika itu Ali memang tidak punya apa-apa, artinya itu jangan menjadikan hambatan. Kalaupun misalnya ternyata pihak laki-laki itu memang berkenan, memang siap dengan permintaan istri atau calon istrinya itu, ya itu tidak masalah. Artinya kesepakatan yang memang bisa dipenuhi ya dengan tidak memberatkan, dan kemudian
menjadi apa namanya bergesernya niat kebaikan itu gitu ya. Oke. Eh, kita lanjut di hak-hak istri yang sifatnya non materi ya. Dalam surah An-Nisa ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Perlakukan dengan baik di situ perintahnya. Maka kemudian hak kita mendapatkan kelemah lembutan, kasih sayang, ya, perhatian itu menjadi hak kita. Jadi nggak dosa tuh, ya, kita cari-cari perhatian, ya, caper istilahnya, ya, caper sama suami gitu. Ya memang hak kita, ya, asalkan tidak berlebihan gitu. Ya, karena memang hak kita yang memang harus dipenuhi, kita eh, cari-cari perhatian dengan suami, ya, sampai kemudian kita mendapatkan hak itu, ya. Kemudian perasaan aman, ya, karena suami itu sebagai koam, ya, maka kemudian kita adalah orang yang dilindungi oleh suami kita. Maka hak kita adalah merasa dijaga kehormatan, ya, ataupun namanya nama baik kita. Nah, itu merupakan hak kita dari suami kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, sikap yang baik dari suami kita untuk menjaga kehormatan kita baik di dalam ataupun di luar rumah. Ya, tidak membuka aib, ya, terjaga. Kemudian tadi oh ya, ini hak untuk berhubungan, ya. Hak untuk berhubungan atau jima, ya. Ini kalau kita kaji di Fiqh Sunnah Said Sabiq itu memang merupakan hak istri. Tapi juga memang ada perbedaan kalau kita mau kaji lebih dalam, ya, ada perbedaan di antara imam mazhab, ya. Misalnya seperti Imam Malik, ya. Beliau mengatakan memang wajib hak yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri, ya, karena sifatnya wajib. Adapun Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak wajib karena sebetulnya jima itu adalah hak suami gitu. Maka kemudian tidak menjadi kewajiban untuk suami apa maksudnya memberikan itu kepada istri. Tapi kalaupun istri minta ya udah gitu ya. Jadi tidak merupakan sebuah kewajiban ya, karena itu hak suami bukan hak istri kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik mengatakan wajib karena itu termasuk dari hak istri. Kemudian Imam Hanifah, ya, Bu Hanifah mengatakan menganjurkan memang hendaknya suami selalu berada di sisi istri gitu. Dalam kata lain dianjurkan, ya, menganjurkan. Atau Imam Ahmad bin Imam Hambali, ya, beliau mengatakan minimal, ya, untuk hubungan, ya, hubungan suami istri ini sekali dalam 4 bulan. Nah, ini perbedaan-perbedaan imam mazhab, ya. Tapi di situ kalau saya garis besari, ya, kita ambil benang merah merupakan hak juga untuk istri ataupun hak untuk suami. Begitu. Kemudian mendapatkan keadilan. Nah, ini bila suami beristri lebih dari satu, ya, maka kemudian wajib berlaku adil dalam eh, kasih sayangnya, ya, nafkahnya ataupun tempat tinggal. Itu hak-hak kita. Seiring dengan hak, maka ada istilah kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, ini biasanya kita seringnya eh, menuntut hak, ya, tapi lupa dengan kewajiban gitu ya. Jadi terkesannya biasanya menderita, ya. Padahal sebetulnya kalau berjalan beriringan antara hak dan kewajiban, semua akan baik-baik saja insya Allah. Apa sih kewajiban pertama dari istri? Ini seharusnya slide-nya nggak saya kasih tahu dulu ya. Apa kewajiban pertama dari istri?
dalam pandangan Islam? Silakan. Ini boleh dilempar ke audiens saya saja ya. Boleh nih yang mau Ya, mau biar nggak menjawab, ngantuk. mau sharing? Boleh Aku silakan open mic, menyebutkan nama, boleh atau mau di kolom chat ya. Kalau ada yang malu-malu boleh di kolom chat. Patuh pada suami. Oke, ini mentaati suami, menghormati suami. Ada dua orang yang menjawab nih, Ustazah. Oh iya. Atau yang mau jawab langsung juga boleh kok. Silakan open mic, sebutkan nama, kemudian bisa eh, kasih tahu jawabannya. Oke, taat dalam hal yang ma'ruf dari Mbak Elvira. Ada lagi mungkin yang mau menjawab? Si suami ya, taat kepada suami Ini ya. rata-rata taat nih Ustazah jawabannya Oh, nih Masya dari Allah, ini istri soleha rumah semua nih. kayaknya. Jawabnya taat ya. Iya, jadi istri soleha semua yang hadir insya Allah malam ini ya. Jadi yang pertama, kewajiban istri dalam Islam itu bukan mencuci baju, bukan juga masak. Walaupun iya, ya, tapi bukan itu ternyata. Yang pertama adalah taat. Ini ketika kita menunaikan satu ya, poin pertama ini ya, poin satu ini kepada suami kita, itu saya rasa efeknya itu luar biasa. Jadi kalau untuk misalnya pengantin-pengantin baru ya atau teman-teman yang baru nikah ya, ini ketika hal ini saya sampaikan, biasanya itu agak-agak berat ya. Ataupun misalnya apa? Kenapa terasa berat? Karena biasanya egonya itu masih tinggi gitu. Jadi seakan-akan berat begitu. Tapi sebetulnya ketika kita menjalankan poin satu ini, maka kemudian poin-poin yang lain ya, hak-hak yang tadi kita bahas tadi itu panjang, itu akan eh, sampai dengan sendirinya gitu. Jadi udah jelas di dalam Al-Quran juga, silakan teman-teman buka ya, di surah An-Nisa ayat 34 itu, di situ sudah jelas ya, apa kewajiban pertama ya, sebagai seorang istri itu adalah mereka yang taat. Qonitatun. Baru kemudian hafizatun. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di bawahnya fasalihatu qonitatun. Perempuan-perempuan yang solihah itu, istri-istri yang solihah itu adalah mereka yang taat. Karena tanpa ketaatan, ya tadi tanda-tanda kebesaran Allah tadi kan menjadikan pasangan ya, menjadikan kita itu berpasangan. Makna dari azwaja ya, berpasangan itu adalah sesuatu yang beriringan gitu. Nggak mungkin mereka sendiri-sendiri. Maka kemudian di dalam Quran eh, makna azwaja itu diberikan kepada pasangan yang mempunyai visi dan misi yang sama, beriringan. Coba teman-teman lihat misalnya di istrinya Abu Lahab misalnya. Di situ disebutnya zaujahkah atau imro'ah. Dibuka di surah Al-Lahab. Biar nggak ngantuk ya, kita sama-sama buka Quran aja.
Wa imra'atuhu, ya. Karena memang dia kompak tapi tidak mempunyai misi untuk membangun sebuah ketenangan, ya. Atau misalnya istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun siapa? Asia. Asiyah. Asiyah, apakah Asiyah solihah? Salihah. Iya, solihah. Tapi apakah disebut dengan zaujahnya Fir'aun? Disebutnya imro'atu Fir'aun. Hmm. Ya. Karena makna zaujah dalam Quran itu adalah pasangan yang memang beriringan, gitu. Ya. Dan banyak lagi contoh-contohnya nanti yang buat PR di rumah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadi setelah qonitat, apa tadi selanjutnya? Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ya. Menjaga kehormatan, martabat dari suami. Ya, tidak membeberkan aib-aibnya, baik secara langsung ataupun di medsos, baik di keluarga ataupun di temannya ataupun di orang lain, gitu ya. Kemudian baru yang ketiga adalah mengelola. Mengelola ini dalam rangka menjaga kehormatan dan dalam bentuk ketaatan kepada suami. Dan tak lain adalah semua bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi terkadang banyak mungkin ya teman-teman. Iya, tapi itu mungkin yang ditaati adalah suami yang misalnya yang solih gitu ya, yang punya kedudukan yang baik ya, atau yang memang kriteria suami ideal gitu mungkin ya. Tapi sebetulnya kewajiban ini untuk kepada seluruh suami-suami kita. Maka kemudian Hatta misalnya Asiyah ya. Asiyah seorang wanita yang solihah, tapi dia mempunyai suami Fir'aun. Kita tahu Fir'aun ini manusia yang dikatakan ketika Al-Quran menyebut seseorang itu artinya kalau enggak wah banget ya, misalnya ganteng banget kayak misalnya Nabi Yusuf alaihi salam gitu ya, diceritakan disebut karena memang enggak ada yang semisal dengannya. Atau misalnya Maryam disebutkan di dalam Al-Quran karena beliau tidak ada yang semisal dengannya gitu ya. Maka kemudian sama Fir'aun juga ya, jahat karena apa namanya, kedurhakaan yang sebegitunya, maka kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi itu juga tidak mengurangi, tidak mengikis ya kewajiban Asiyah untuk tidak mentaati Fir'aun, kecuali dalam tanda kutip ya. Dalam menjaga keimanannya, beliau tidak mengikuti Fir'aun. Gitu. Adapun hal-hal yang lain, dia membiasakan untuk bermusyawarah. Yaitu musyawarahnya Asiyah kepada Fir'aun itu bisa teman-teman lihat di dalam surah Al-Qasas juga. Jadi resepnya kita dalam mentaati suami itu ada caranya gitu di dalam Quran. Silakan mungkin dibaca itu ayat 9 ya. Jadi bagaimana bisa tetap mentaati gitu ya. Jadi wanita itu kan kita ada kekuatan sebetulnya. Ini rahasia kita ya. Alhamdulillah semua perempuan, atau ada Mas Ilham di sini. Ada Allah memberikan kita ini lisan yang memang lebih gitu. Dan lisan itu ketika digunakan dalam rangka ketaatan, ya maka akan menjadi positif. Ya. Kita lihat contohnya Asiyah ketika membujuk Fir'aun. Fir'aun itu ketika membuat sebuah kebijakan itu nggak ada yang berani menentangnya. Tapi di tangan Asiyah, ya kebijakannya Fir'aun itu hancur. Sampai akhirnya kemudian Fir'aun mau mengambil Nabi Musa alaihi salam, ya kan? Apa yang dikatakan Asiyah ketika itu di la taqtuluh katanya. La taqtuluh, jangan bunuh.
asa ayyan fa'na aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Bisa aja jadi kalau ini jangan-jangan bayi ini nanti bermanfaat loh buat kita. Kita ambil yuk. Jadi ngerayu gitu. Nah, ini kekuatan kita. Ya, jadi ketika kita mendapati hal-hal yang tidak mengenakan, maksudnya misalnya di dalam diri suami kita ya, ini bisa menjadi cara ya agar tetap mengemas ya dalam bentuk ketaatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai istri. Kemudian menjaga harta suami tadi ya, hafizatul lil ghaib, menjaga harta suami dan tidak menentang atau menyakiti suami. Atau misalnya tadi ketika berlainan pandangan ya, berlainan apa namanya pendapat itu pasti gitu ya, sesuatu hal yang lumrah karena memang dari sisi pengalaman berbeda, dari sisi keluarga yang memang berlainan itu pasti mempunyai perbedaan-perbedaan gitu. Tapi kemudian bagaimana kita mengemas ya, kita mengemas komunikasi kita ya sehingga kewajiban kita terhadap suami ini tidak terkikis gitu. Ya, mau lanjut dulu atau mau ada tanya jawab dulu? Ya mungkin kalau ada ini kali saja ya, ada sesuatu yang mau tadi itu ada yang terbersit gitu mungkin boleh ada yang mengomentari atau berkomentar atau memberikan eh, opini gitu kali ya saja ya. Mungkin kayak Ya, supaya lebih hidup nih, nggak sunyi gitu ya zoomnya. Tadi terkait dengan peran istri nih, Masya Allah tentang Bunda Asia. Ada mungkin yang ingin menyampaikan pendapat gitu, pandangannya ada pandangan yang berbeda mungkin tentang pasangan tadi ya, walaupun pasangan tapi ternyata tidak sefrekuensi gitu ya Ustazah. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Iya, jadi ini gimana caranya kita satu frekuensi gitu sama pasangan. Ya baik, silakan mungkin ada yang mau mengeluarkan opininya dulu sebelum nanti ada sesi tanya jawab mungkin berbeda gitu ya. Itu suasananya akan lebih ke diskusi. Ini sekarang mungkin mau sharing sebentar. Silakan boleh raise hand atau langsung open mic juga boleh. Atau memang sedang khusyuk semua Ustazah ya mendengarkan materinya. Ya. oke, kita lanjut. Ini Nah, ada di Mbak kolom Elvira kayaknya. chat ya di Silakan kolom Mbak chat Elvira. ya. Ya, Oh Ustazah, terima ya. kasih. Ya, baik. Ini Ustazah mau nanya terkait nafkah. Misalnya kalau dua-duanya istri dan suami bekerja, Mm-mm. terus jadi jatuhnya bukan kayak seperti memberikan nafkah terus ya istri yang mengurus, tapi kita berdua berbagi tugas. Misalnya yang bayar ini suami, yang bayar ini istri. Apakah itu sudah termasuk suami memberi nafkah atau ini hanya menanyakan saja. Tapi kan itu memang kesepakatan keluarga. Jadi Mm-mm. misalnya suami tugasnya bayar yang ini, istri bayar ini. Tapi itu kan atas keriduan keduanya gitu. Kalau itu seperti apa Ustazah? Terima kasih. Iya betul, Masya Allah. Ini sepertinya jadi fenomena ya. Satu pertanyaan tapi menjawab permasalahan pada umumnya. Iya. Jadi kalau kita membahas misalnya konsep fikih ya, dalam fikih ya. Jadi kalau dalam fikih itu batasan minimal ya, aturan-aturan yang memang aturan minimalnya seperti itu. Jadi walaupun istri bekerja ya, istri mempunyai harta dari hasil pekerjaannya gitu, itu tidak menjadi kewajiban dalam menafkahi keluarga. Tetap kewajiban dalam menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Ini dalam konsep fikih ya. Adapun ketika misalnya didapati di lapangan suami kita berada dalam kesulitan ya, kemudian kita dalam kondisi yang sedang lapang gitu. Allah berikan rizki di kita, kemudian kita menjadi lapang atas rizki itu. Maka tadi eh, ketika ada apa namanya rohmah ya tadi dengan rasa belas kasih ini kita menolong wa ta'awanu bil birri wa taqwa. Akadnya itu bukan nafkah, bukan nafkah seperti suami ngasih kita,
tapi ini adalah bentuk sedekah kita. Ya, itu tanda adanya rahmat di dalam keluarga tersebut berarti. Tapi bukan sebagai kewajiban tadi. Ya, bukan terhitung nafkah kita. Kita tidak ada kewajiban. Tapi kita ketika ada dan kita bisa menolong suami kita misalnya dalam keadaan sempit ya, maka kita sangat bagus ya menolong keluarga kita sendiri terutama suami kita. Itu Mbak Elvira. Ya, jadi Ya, walaupun suami istri bekerja, kewajiban nafkah itu tetap dari suami. Jadi kita tetap mempunyai hak ya untuk mendapatkan nafkah, tapi ketika suami tidak ada, kita bisa membantunya gitu. Dan ya. itu merupakan keutamaan ya, keutamaan akhlak sebagai seorang istri gitu. Oke, Ustazah. Terima kasih. Mm-mm. Mungkin ya niat kita membantu ya, bukan bukan tetap tugas Mm-mm. utama Ya, memang dari suami, ya. cuman kita memang membantu. Ya. Terima kasih Mm-mm. Ustazah penjelasannya. Ya. Ya, baik, terima kasih Mbak Elvira. Juga ya, Ustazah. Ya, silakan Mbak Hesti. Udah Siap. Ya, terdengar ya suara saya? ya. Ya, Ya, terdengar Mbak, silakan. Mm-mm. ya, punten nggak bisa nyalain video ya. Ya, oh. Ustazah mau bertanya ini mengenai istri Mm-mm. taat taat kepada suami. Mm-mm. Kalau ada suami yang, nah saya juga sendiri bingung nih, taatnya itu tentu saja kan dalam hal-hal kebaikan ya. Uh, Nah, tapi ada yang berkonsep begini, Mm-mm. uh, kamu beresin rumah, cuci baju, cuci piring, masak gitu. Misalnya istrinya, tolong bantu, ini terlalu banyak gitu. Mm-mm. Enggak, itu adalah perintah saya ke kamu harus taat, kamu harus selesaikan begitu. Itu gimana itu? Itu benar atau salah? Gitu. Terima kasih Ustazah. Iya, ya ini juga jadi fenomena juga. Jadi mungkin yang perlu banyak didiskusikan ya, eh, apa namanya berangkat dari pengalaman dan pengamatan apa di sekitar kita ya. Yang perlu didiskusikan antara suami dan istri ini memang sudut pandang ya. Dan sudut pandang yang ketika kita hadirkan di rumah ini bukan sudut pandang dari emosi gitu atau keinginan kita sebagai manusia. Ya, tapi yang kita hadirkan ini bagaimana cara Islam memandang. Ya, itu yang harus kita apa namanya banyak-banyak diskusikan gitu. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan gitu ya, itu bisa kita kembalikan lagi kepada sudut pandang Islam gitu. Adapun misalnya terkait bebenah rumah gitu ya. Jadi memang dalam tadi ya hukum fikih itu tidak ada apa namanya kata misalnya Rasulullah pun mencontohkan eh, bagaimana Rasulullah menjahit pakaian sendiri. Beliau memerah susu untanya sendiri gitu ya. Padahal istrinya ada gitu ya. Tapi beliau melakukan itu semua sendiri gitu. Karena memang dalam Islam tidak diwajibkan seperti itu. Kewajiban kita adalah mentaati dalam rangka koridor kita ingin mentaati Allah gitu. Jadi kenapa kita taat sama suami? Karena Allah yang memerintahkan kita taat sama beliau. Ya, taat sama suami kita, bukan karena suami kita sudah mencukupi kebutuhan kita, bukan karena suami kita suami yang ganteng, bukan karena suami kita yang kita cintai, cinta mati gitu ya. Tapi dalam rangka memang ketaatan kita kepada Allah, maka kemudian kita taat kepada suami kita. Nah, bagaimana kemudian ketika suami menyuruh hal-hal yang memberatkan kita, misalnya, ya, itu yang diutamakan adalah musyawarah ketika ditemukan hal-hal yang seperti itu, ya. Sehingga ketika tadi ya dengan dialog, dengan diskusi yang dihadirkan juga bukan emosi kita misalnya sebagai istri gitu ya, tapi kita ajak berpikir ini loh Islam begini gitu. Sehingga akhirnya itu menjadi nasihat ya. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jadi sebagai saling menasehati ya, saling tetap menjaga kehormatan suami kita tanpa kita apa namanya merasa tersiksa gitu.
dengan kewajiban-kewajiban yang suami misalnya berikan kepada kita. Jadi hal-hal seperti itu dikomunikasikan ya, terkait hak dan kewajiban ya. Kemudian dihadirkan pandangan Islam ya, bukan pandangan kita misalnya nggak mau karena kita males atau karena apa gitu ya, karena kita misalnya maaf saya sedang sibuk gitu, saya tidak bisa cuci baju kamu ya. Nggak gitu ya, karena memang kewajiban kita adalah salah satunya menjaga harta suami, dan kalau memang mencuci itu bagian dari apa misalnya kalau di Indonesia gitu ya, salah satu adat ya, salah satu kebiasaan ya, yang memang itu hal yang sebuah yang wajar, itu nggak masalah gitu. Beda misalnya ketika kita di Arab ya, di negara-negara Arab itu yang memang sangat jarang gitu ditemukan apa namanya semua pekerjaan rumah tangga itu dilakukan oleh istri gitu. Asal tadi tidak menjadikan itu sebagai kewajiban utama gitu. Jadi juga kita tidak membebani diri kita bahwasannya wah kita harus mengatur jadwal dengan masak, nyuci, terus apalagi gitu ya, pekerjaan-pekerjaan rumah gitu. Sehingga ini kita membebani diri kita dengan hal yang tidak jadi kewajiban kita. Nah, itu tuh ya. Sampai Oke, akhirnya oke. ketaatan kita sama suami kita di hal yang lain kita geser. Misalnya ketika suami kita mau sedang didengarkan ya, mau jadi teman ngobrol doang, mau jadi teman jalan-jalan, kita udah capek dengan eh, pekerjaan-pekerjaan domestik ya yang cukup melelahkan gitu, sehingga akhirnya apa namanya menghilangkan kewajiban kita tadi ya. Dipanggil suami karena kita udah kesel gitu ya, udah bertanduk gitu dengan repotnya dunia domestik itu, akhirnya jadi menghilangkan yang yang seharusnya kita tunaikan malah jadi kita nggak tunaikan gitu. Jangan sampai juga seperti itu gitu. Baik, Itu Ustazah. mungkin Terima Mbak kasih. Hesti. Ya, Mm-mm. terima kasih banyak, Ustazah. Sangat puas. Iya. Mungkin dari kolom komentar ini ya Ustazah ada dua juga nih Nah, pertanyaan. Dari yang pertama dari Mbak Rahma Fitrianti. Ini pertanyaannya, Afwan Ustazah, contoh tidak boleh menentang suami itu seperti apa Ustazah? Adakah hal-hal tertentu? Apa semua hal itu tidak boleh ditentang gitu? Jadi semua mm, kata suami itu ya udah harus dilakukan mm-mm. gitu. Eh, kita boleh mentaati hanya dalam rangka taat kepada Allah. Nggak nggak boleh kita mentaati manusia ya ketika itu dalam kedurhakaan kepada Allah. Itu udah jelas ya. Jadi kita mentaati suami kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya, suami kita misalnya menyuruh kita untuk sholat, ya, untuk menutup aurat, gitu kan, untuk misalnya mendidik anak di rumah, itu kan semua dalam rangka ketaatan, ya, menjaga apa namanya hartanya, gitu ya. Itu semua dalam rangka ketaatan, ya, itu wajib kita taati gitu. Adapun misalnya suami ya ada memang kasus di masyarakat, ada suami yang melarang istrinya pakai jilbab misalnya. Ada tuh Ustazah Teti. Katanya kurang pantas gitu. Jadi nggak mau Iya, betul terlihat, sekali itu iya. Ustazah. Jadi ada gitu dulu ya. Eh katanya saya nggak boleh pakai jilbab Ustazah. Soalnya kata suami jadi kayak ibu-ibu misalnya gitu ya. Emang ibu-ibu gitu. Jadi Kan memang udah suaminya ibu-ibu ya. khawatir tidak terlihat cantik gitu istrinya. Ada kasus-kasus seperti ini, yang hal-hal yang seperti itu kita tidak perlu taati, tapi tetap kita jaga kehormatan. Gimana caranya? Cara menolaknya gitu Ustazah ya. Cara Gimana menolaknya caranya? gitu. Iya, gimana caranya kita ikutin caranya Asia tadi, ya. Itu Firaun sampai luluh hatinya sama Asia, ya kan? Nah, kayaknya kalau ini suami-suami yang ada di sini kayaknya nggak Firaun-Firaun banget gitu ya. Jadi insya Allah dengan komunikasi yang baik, kita kan dengan bujuk rayu yang seperti Asia berikan kepada Firaun gitu ya. Jadi pandangan-pandangan bahwasannya
ini anak nanti bermanfaat loh gitu. Bisa jadi prajurit kamu, bisa nolong, bisa memberikan kamu kekuasaan, bisa mengokohkan kayak gitu-gitu. Akhirnya Firaun luluh gitu. Ya, ini yang hal-hal yang seperti itu ya, yang terus dialog antara suami istri ya. Kita sampaikan ketika ada tadi keberatan-keberatan atau dalam rangka kemaksiatan itu ya jelas tidak boleh gitu. Ya. Ini Tapi masih bagaimana kita nyambung, mengkomunikasikan itu? Misalnya masih kita mau pergi nyambung juga ngaji nih ya. Ustazah. Oh ya, baik Mm-mm. Ustazah masih, oh ya ya. Iya, Dilanjut aja silakan Ustazah. silakan. Oh, ini karena masih nyambung juga nih soal tadi taat gitu ya Ustazah ya. Nah, Dia dari Mbak Novi Lisnawati. Afwan nah, Ustazah, kalau misalkan nih tadi kan taat dalam rangka kepada Allah gitu ya, ketaatan kepada Allah. Ini nah. ada kasus nih Ustazah. Misalkan suami memberikan uang, sejumlah uang untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Mm-mm. Tapi sama istri disisihkan tuh untuk ditabung tanpa Mm-mm. sepengetahuan suami Ustazah. Jadi diam-diam gitu ditabungkan, disisihkan. Apakah itu termasuk hal yang tidak taat tuh terhadap suami atau bagaimana Ustazah? Iya, selama uangnya itu dari suami, wajib kita izin. Jadi sampai pun kita memberikan orang tua misalnya ya, kita wajib izin. Maka suami yang hebat itu ketika mensupport istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga istri yang hebat itu istri yang mendukung, menguatkan ketika suami berbakti kepada orang tuanya. Ya, misalnya kalau uang itu untuk orang tua misalnya atau keluarga gitu ya yang menjadi tanggung jawab suami itu kan wajar. Ya, sebuah kewajiban. Nah, kita sebagai istri yang hebat adalah mendukung gitu. Jadi nggak ada cerita gitu. Ketika suami mentransfer mertua gitu, kita ngambek sebulan gitu atau adapun misalnya eh, uang ya, uang yang milik kita sendiri kita bisa gunakan ya. Kalau dalam fikih tidak masalah untuk mempergunakan tanpa izin. Ya, tapi ala kulihal menurut saya nggak apa-apa ketika ada keterbukaan ya antara suami istri itu. Gitu. Tapi kalau uang memang dari suami, kita memang walaupun itu dalam rangka kebaikan, misalnya sedekah gitu ya, atau misalnya tabungan gitu, itu di disampaikan gitu. Ya. Tetap harus dikomunikasikan gitu Ustazah Ya, ya. Mungkin nanti atas secara izin beliau, secara atas logika izin untuk suami. memperkecil terjadinya konflik mungkin gitu ya. Kalau Iya, atas misalkan izin suami. sembunyi-sembunyi gitu. Oke, baik Ustazah. Ya, ini kemudian ada lagi mungkin ini dari siapa tadi ya? Oh, Safira dari Safira. Mbak Safira Sabilia. Afar Ustazah, apa hukumnya kalau sudah bersuami istri dan si istrinya masih menghubungi mantan? Ini mantan apa Hmm, ini? ini Kemudian, berarti kasusnya, ini ada masih lagi? menghubungi mantan kemudian dirahasiakan dari sang suami dan si istri Hmm, ini selalu merendahkan suaminya di tempat umum. Itu hmm, bagaimana Ustazah? Mungkin kadang ada juga sih Ustazah ya, ini kan mungkin nggak tahu sengaja atau enggak ya, tapi kadang kadang nih Ustazah ya kalau kita bergaul gitu ya, hmm, masyarakat itu kadang ada istri yang kayak nggak sengaja, kadang suka ya merendahkan gitu atau hmm, mengucapkan hal-hal yang tidak baik gitu tentang suaminya walaupun kadang lagi bercanda gitu dengan temannya atau dengan tetangganya gitu Ustazah itu gimana juga tuh. hmm, Iya, iya. Jadi terkait yang tadi masih menghubungi mantan. Ya. Jadi tujuan dalam pernikahan itu kan eh, apa? Dia itu sebagai pengendali syahwat. Ya. Makanya tadi dikatakan nisfuddin ya di awal tadi karena memang untuk mengendalikan syahwat. Karena dosa manusia itu kebanyakan dari syahwatnya. Ya. Maka kemudian Allah mensyariatkan pernikahan ya. Itu dan Rasulullah menyebutkan sebagai nisfuddin tadi ya karena untuk bisa mengendalikan syahwat. Jadi eh, ketika seseorang sudah menikah gitu,
tapi kemudian masih menghubungi mantannya, artinya tujuan dari pernikahan ini kan perlu dipertanyakan, ya, perlu dipertanyakan. Dan ini merupakan sebuah bentuk kedurhakaan, salah satu bentuk kedurhakaan yang memang mungkin perlu kita taubati, ya. Jadi nggak mungkin juga kita sebagai seorang istri ini tanpa dosa gitu ya. Ya, sebuah kekhilafan ya, yang kemudian itu bisa kita taubati, ya. Kita istighfari gitu ya, kita memohon ampunan, kita meminta perlindungan ya agar terjaga dari hal-hal yang haram, ya. Itu yang harus kita pinta. Itu ada doanya ya, ada yang diajarkan oleh Rasulullah ya, agar terhindar kita dari apa namanya hal-hal yang haram gitu ya. Uh, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu mungkin bisa di searching ya di Google ntar. Nah, itu bisa kita amalkan doa-doa itu ya setiap zikir pagi dan zikir petang kita gitu ya. Sehingga kita tidak terjebak dalam perasaan-perasaan. Karena memang salah satu apa namanya proyeknya iblis. Jadi proyeknya iblis ya, rajanya iblis itu adalah bisa memisahkan suami dan istri. Itu proyek terbesarnya. Karena ketika sudah terpisahkan antara suami dan istri, ya itu kebanyakan ya akan mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Itu makanya menjadi proyek besar iblis. Nah, ini hati-hati ketika kita ada apa namanya perasaan-perasaan yang bukan sepatutnya gitu ya kepada yang halal. Padahal kita sudah diberikan yang halal gitu. Dan itu juga ada apa dalam Quran itu ketika peringatan yang besar ya dalam Al-Quran ketika seorang istri durhaka ya maka diperintahkan kepada suaminya itu untuk memisahkan tempat tidurnya sampai kemudian istrinya itu bertaubat gitu. Dan ketikanya istri sudah bertaubat maka tidak diperbolehkan suami itu berlaku hal yang buruk. Perlakukan tetap dengan yang baik gitu. Ya, mungkin seperti itu ya. Kalau terkait apa hubungan mantan. Maka Iya. ketika kita sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan itu memang mungkin penjagaan kita sebelum menikah dengan setelah menikah itu sama mestinya gitu. Saya dalam aurat atau misalnya dalam Dalam interaksi, apa namanya, komunikasi ya gitu ya Ustazah ya. interaksi dengan lawan jenis gitu ya. Jadi Karena walaupun sudah nikah bukan iya, berarti iya. ini ya, tidak ada batasan lagi juga Iya, gitu ya. tidak menjadi halal semua orang gitu. Iya Yang halal itu betul. cuma sama suami kita gitu. Mungkin iya, ada yang berpikir seperti itu mungkin Jadi Ustazah. ketika orang belum apa menikah mungkin malu-malu gitu ya. Terus Ya, ketika sudah menikah kayaknya wah gitu kan. Kan yang penting udah menikah gitu. Tetap aja yang halal itu adalah istri ataupun suami kita. Yang lainnya tetap belum halal gitu. ya baik. Tadi tuh ada yang suka misalkan apa namanya suka meremehkan, merendahkan suami gitu di depan orang lain itu gimana tuh Ustazah? Iya. Eh, nah tadi ya, ketika kewajiban kita bergugur, maksudnya tidak kita tunaikan, ya, itu akan mempengaruhi juga nanti ketika hak-hak kita juga tidak tertunaikan, gitu. Misalnya hak-hak apa? Hak-hak ketika tidak diberikan kasih sayang sama suami kita, hak-hak tidak mendapatkan perhatian, ya kan? Nah, ketika kita tidak mendapati itu, nah bisa jadi juga mungkin karena kewajiban kita tidak tunaikan, gitu. Nah, ketika kita sudah sadar gitu ya, artinya kan ini alhamdulillah nih, berarti kita sudah sadar nih ada kewajiban yang belum kita tunaikan misalnya kepada suami kita, misalnya tadi kurang menjaga kehormatan gitu ya. Maka itu yang kita perbaiki ya. Karena
kalau sifatnya laki-laki itu ada 3 kalau kata guru saya ya. Yang pertama itu murah tangan. Artinya dia itu kalau laki-laki itu suami itu bagusnya itu yang apa ya istilahnya? Memberi gitu. Ya, murah tangan ya. Kemudian berani. Kalau istri itu baiknya itu lebih ke hemat. Biar apa? Biar qanaah. Biar qanaah dengan nafkah yang diberikan suami. Beda ya, pelit sama hemat beda ya kan? Jadi sesuai dengan kebutuhannya aja. Ya. Sehingga dia bisa mudah qanaah dalam menerima nafkah yang suami berikan. Tapi kalau laki-laki itu sifatnya murah tangan seharusnya. Kemudian kalau laki-laki itu berani. Kalau perempuan hati-hati. Karena kita adalah yang dibawahi, yang dinaungi. Maka sifat yang kedua yang harus kita miliki adalah kehati-hatian. Ya. Apapun ya termasuk misalnya ketika apa diminta teman-teman dari zona Madinah ya untuk mengisi malu ini kan saya juga minta izin juga sama suami. Jadi hati-hati, bentuk hati-hati kita. Kemudian kalau suami itu rendah hati seharusnya. Jadi dengan kerendah hatiannya itu dia bisa apa namanya mudah menolong membantu pekerjaan-pekerjaan istri. Itu karena kerendah hatiannya. Tapi kalau kita ya itu ada izah ya, yang harus kita jaga. Ya. Yang hanya boleh dimiliki, jadi tidak mudah mengumbar ya. Tapi kita hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah menghalalkan kita atau suami kita. Itu mungkin ya perbedaan antara suami dan istri nih. Ya 3 poin, 3 kunci ya. Ya, Baik, Ustazah, ini ya. sebenarnya tinggal 10 menit lagi waktu kita tanya Iya, ini jawab. Cuman memang ini pertanyaannya mungkin ini ya sudah mulai ini keluar juga Rumusan. nih. Kita Nggak mau. lanjut dulu mungkin ya. Iya, Peran apa namanya? ya, Peran istri ya. Kita pending dulu mungkin pertanyaannya nanti ya, bisa kita ya. lanjutin lagi kalau ada Mungkin sisa nanti ya. ada kita spare waktu sebentar nanti untuk Iya, tanya betul. jawab kembali. Kita ke peran istri dulu dalam Islam. Yang pertama adalah peran kita tetap di rumah ya. Kon fi buyutikun ya. Ini juga tidak bisa dimaknai secara tekstual gitu ya. Karena maksudnya itu adalah menjaga kehormatan kon fi buyutikun itu. Karena ada juga perempuan misalnya istri-istri yang berdiam diri di rumah tapi ternyata enggak kontributikun, enggak berdiam diri. Hatinya ke medsos ya. TikTokan, mengumbar aurat tetap aja gitu. Ya, jadi makna dari kontributikun itu adalah dengan maksud tidak mengumbar aurat ya. Tidak kemudian menimbulkan fitnah ya. Maka kemudian di sini peran utama kita tetap di rumah sebagai ibu, ya, sebagai pendidik bagi anak-anak kita, bagi teman-teman yang sudah punya anak, dan zaujah tadi sebagai pendamping, mengiringi, mensupport, ya, sehingga bisa berjalan seiringan, sejiwa, seirama. Ya. Namun begitu, Islam tidak tetap memberikan ruang gerak kepada wanita. Ya. Maka di Makanatul Mar'ah fil Islam ya, kedudukan wanita dalam Islam itu ketika itu Ummu Salamah pernah di majlis ya. Rasulullah itu ketika ada bermajlis bersama para sahabat dan memberitahu tentang bagaimana caranya toharoh. Ya. Ketika itu Ummu Salamah menanyakan hal yang sama terkait dengan permasalahan laki-laki. Waktu itu ketika toharo bagaimana ketika mimpi keluar mani ya. Ada hadis yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah wajib mandi. Tapi kalau misalnya tidak terlihat buktinya, tidak terlihat maninya, maka tidak wajib. Itu ada ya hadisnya. Kemudian
Ummu Salamah langsung ikutan bertanya juga di majelis itu gitu. Dan ketika itu Rasulullah menjawab pertanyaan Ummu Salamah, ya, dengan tidak mengatakan, oh nggak perlu dijawab nih perempuan gitu. Enggak. Tapi Rasulullah tetap memberikan jawaban atas pertanyaannya beliau, tapi kemudian tetap menjaga aurat dari wanita itu. Apa yang dikatakan Rasulullah ketika itu? An-nisa saqaiqur rijal. Jadi wanita itu sama kedudukannya, saqaiq ya, sama rijal. Sama dalam hal toharoh sama gitu. Partnernya gitu. Jadi tetap memberikan kesempatan tadi misalnya dalam belajar, dalam pendidikan ya. Tidak membatasi di situ Rasulullah nggak langsung mengangkat pertanyaan ini perempuan nggak boleh nanya gitu ya, tapi tetap diberikan kesempatan bertanya, tetap diberikan kesempatan tolabul ilmi gitu bersama Rasulullah ketika itu ya, jadi tetap memberikan ruang gerak bagi wanita ya. Nah apa saja bentuknya, nah tinggal bentuknya ini yang kita apa namanya berkembang ya, berkembang setiap masa ya, setiap zaman beda-beda kondisi nih gitu. Di sini tetap memprioritaskan tadi ada fikih aulawiyat, skala prioritas gitu. Jadi kita membedakan antara fardu aini ya dengan fardu kifai. Ya. Misalnya ketika kita tolabul ilmi itu posisinya fardu aini atau kifai. Hmm? Biar kita nggak gampang-gampang bingung nih menentukan skala prioritas. Fardu ain kalau belajar. Kalau mengajar, misalnya saya mengajar di luar, itu kifai atau aini saya? Kifai. Ya, ketika sudah ada yang bisa menggantikan saya, ya gugur sebetulnya kewajiban saya. Tapi ketika saya mengajarkan anak saya, gitu ya, mendidik anak saya di rumah, ya itu tidak bisa diwakilkan. Ya, misalnya saya serahkan ke orang gitu ya. Apalagi misalnya di anak-anak yang usia-usia dini ya, yang memang masih membutuhkan perhatian seorang ibu ya. Berbeda kalau anaknya udah besar. Ya. Nah, itu ada skala prioritas atau apalagi misalnya masih menjalani kewajiban untuk menyusui gitu ya. Jadi ditentukan skala prioritas itu gitu. Dan kemudian juga sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Yang tadi bukan membatasi ruang gerak, justru untuk menjaga kemuliaan ya, sesuai dengan fitrah wanita. Ya, jadi misalnya tetap bergerak dalam bidang pendidikan, gitu ya, kesehatan, sosial, gitu. Dan tetap mendapatkan izin suami, karena ketika sudah akad ya, maka kemudian yang jatuh, maaf maaf, hilang. Kewajiban kewajiban untuk melindungi seorang wanita itu adalah suami kita. Maka apapun yang kita lakukan atas izin dari suami kita. Gitu. Ya, jadi tetap meminta izin kepada suami kita. Terkait misalnya peran kita di masyarakat ya atau di luar rumah. Apapun itu kita wajib untuk meminta izin kepada suami dengan cara yang tadi, dengan cara yang baik ya, disampaikan dengan baik ya, karena ketika kita keluar pun dalam rangka ketaatan kepada Allah gitu. Jadi tidak tercampur dengan keinginan ataupun sekedar nafsu ya,
maka kemudian itu bisa menjadi baik juga ya. Justru memperkuat misi dari keluarga kita. Ya, keberadaan kita di luar justru memperkuat, bukan menghancurkan. Karena misalnya ketika posisi kita atau hal yang kita lakukan itu misalnya merenggangkan ya hubungan suami istri, ya itu perlu dievaluasi lagi apakah itu sudah betul ya, karena yang sesuai dengan misi biasanya itu memperkuat hubungan antara suami dan istri ya. Kemudian tetap menjaga adab syar'i tadi dengan menjaga ya tidak berikhtilat ya, tidak berhubungan di luar kebutuhan gitu ya. Ya, sekarang medsos banyak mungkin ya. Tetap menjaga aurat kita ya, komunikasi kita dengan lawan jenis. Nah, ini contoh-contoh yang diberikan ya dalam sejak sirah ya, para sahabi ya, bagaimana Asma bin Abu Bakar juga ikut membantu logistik ya dalam proses hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar. Kemudian Nusaibah bin Ka'ab juga menjadi seorang perawat ya. Beliau menjadi seorang perawat, artinya beliau tetap memberikan kontribusi terhadap umat ketika itu. Dan ketika itu Nabi mengizinkan, ya, selama memang tadi dalam koridor syariat. Jadi kalau kita gambarkan itu kan gini, ya, syariat, ini syariat nih, ya, ini syariat, misalnya frame ya, frame syariat. Selama masih di dalam syariat ini, maka diperbolehkan, ya, mau bentuknya seperti apa tadi ya, mau di sini, mau di sini, mau di sini ya, kita berkontribusi itu tidak masalah. Asalkan tadi selama tidak keluar dalam koridor syariat aturan-aturannya. Nah ini yang perlu kita kaji lagi mungkin lebih dalam, nggak sekarang ya. Nih, kalau dibahas terus kayaknya ini ya Ustazah Iya. yang makin banyak gitu materinya dan memang Ntar mulai antusias balik kemana-mana. sekali nih. Oke, itu aja ya. Baik, mungkin itu ya dari saya. Ya memang ini Nah, juga waktunya sebenarnya sudah udah selesai. penghujung ya, tinggal 3 menit lagi sebenarnya. Tapi ada banyak gitu ya pertanyaan yang saya lihat di kolom chat. Tapi mudah-mudahan ini bisa saya rangkum gitu ya pertanyaannya. Mungkin nih terakhir gitu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Ini jika ada hal-hal nih Ustazah yang tidak ideal gitu kan. Tadi ada yang bertanya tentang suaminya tidak mengizinkan ikut kajian misalkan. Terus ada yang tidak ideal dari sisi tempat tinggal, misalkan masih bersama keluarga suami atau keluarga istri. Tidak ideal juga mungkin dari sisi finansial. Kemudian banyak gitu soal perilaku suami dan lain-lain kan mungkin permasalahannya berbeda-beda ya. Itu sebagai istri, sikap kita tuh sebaiknya seperti apa gitu, Ustazah? Menghadapi ketidakidealan itu. Ya, yang tadi ketika kita udah mendapatkan rahmat ya, tadi sebagai tanda kebesaran Allah itu adanya rahmat. Kita ada belas kasih. Setelah kita mawaddah tadi, cinta plus itu tadi uh, kita melihat itu kosong gitu, kekurangan-kekurangan itu kosong. Ya, ketika kembalikan lagi misalnya niat dalam pernikahan itu, maka kemudian kekurangan-kekurangan itu jadi kosong dan baru kemudian Allah itu memberikan rahmat kepada kita gitu. Nah kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah ya, itu eh, hal-hal yang itu semua bisa dikomunikasikan, hal-hal yang itu bisa dikondisikan. Makanya yang kita patut setiap hari kita minta itu taufik, hidayah, inayah mungkin dari Allah ya, sehingga kita tetap ya bisa mendapatkan rahmatnya Allah tadi. Itu mungkin. Ya. Dan sebelum kita fokus melihat hak tadi, melihat hak, kita fokus di kewajiban. Gitu. Ya, insya Allah ketika kita fokus di kewajiban, Allah memberikan hak-hak kita. Karena sebetulnya hak itu juga yang memberikan
Allah sebetulnya pada hakikatnya gitu ya. Hanya mungkin suami itu sebagai wasilah dalam Allah memberikan hak tersebut kepada kita. Ya, mungkin itu. Dan terakhir mungkin kita membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini yang perlu kita dawamkan ya dalam keseharian kita ya. Semoga Allah mudahkan ya kita menjalani peran-peran kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai istri. Ya, mungkin itu saja Ustazah Teti dari saya. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, teman-teman, mungkin ini karena materinya memang sangat menarik gitu ya. Banyak juga permasalahan yang akhirnya tadi muncul gitu, permasalahan umum yang ataupun yang spesifik itu akhirnya keluar gitu karena mendengar materi dari Ustazah. Tadi di kolom chat juga alhamdulillah terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah berkomentar, memberikan opini baik tadi langsung maupun di kolom chat itu Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan materi malam ini bisa gitu menjadi insight baru buat kita semua. Kalau boleh saya ini ya apa namanya merangkum gitu dari awal, memang tujuan pernikahan itu harus benar-benar diniatkan pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita apa namanya melihat hak dan kewajiban itu harus kembali lagi gitu ya ke Allah, kepada syariat yang memang sudah Allah tetapkan. Jadi, bukan dari standar masyarakat atau standar TikTok gitu ya. Jadi harus benar-benar kita melihat nih dari sudut pandang syariat itu seperti apa. Jangan sampai punya emosi atau ego yang berlebihan gitu. Akhirnya kita tidak bisa melihat gitu bahwa sebenarnya kalau dari Allah tuh seperti apa sih gitu ya hak dan kewajiban istri. Kemudian tadi Masya Allah banyak juga hal-hal yang peran-peran kita sebenarnya Ustazah ya. Luar biasa memang peran istri ini kalau tadi melihat materi eh, kalau bilang berat kayaknya jangan deh ya. Menantang gitu kalau menantang bahkan tadi harus bisa lobby-lobby seperti istrinya Fir'aun itu sangat membekas gitu deh. Berarti harus belajar lagi nih komunikasi untuk bagaimana meluluhkan gitu. Apa namanya? Hati suami begitu. Baik, Cerdas itu. ya ini kayak Cerdas. PR banget ini mau mencari nih cara-cara tips-tips. Tapi nanti next bisa lagi ya. Kita difasilitasi buat bagaimana sih cara berkomunikasi gitu dengan baik yang bisa akhirnya yang awalnya mungkin suami A bisa jadi B gitu ikut dengan pendapat kita dengan cara-cara yang baik tentunya. Nah, teman-teman, insya Allah ini malam perdana kita dan untuk besok masih ada materi yang tidak kalah menarik, tidak apa namanya mendalam dan lain-lain. Pokoknya dengan pemateri eh, yang lain-lain lagi nih, yang Masya Allah nih. Besok untuk besok hari Rabu itu akan ada materi tentang Cinta Tanpa Luka nih judulnya. Oke, dari Ustazah Irani Soraya. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu besok insya Allah akan kita kupas juga. Karena mungkin kita selama ini melihat KDRT itu hanya dalam bentuk fisik gitu ya. Tapi kalau kita baca lagi ternyata ada juga nih KDRT dengan psikis gitu. Yang mungkin kita nggak tahu. Bahkan mungkin bisa jadi kita itu termasuk korban atau ada teman kita jadi korban gitu. Cuman kita nggak pernah tahu gitu. Ternyata oh itu KDRT psikis ya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa kupas gitu ya materi. eh ini dari tim panitia apakah ada foto bersama dahulu atau gimana dengan Ustazah Irfah? Ini dari Boleh tim Ustazah teknis. juga. Nah, ya ini menunggu aba-aba karena ya. Ya baik. Teman-teman boleh dipersilakan ya bagi yang bisa open kamera, silakan open kamera. Ya, karena ini untuk keperluan dokumentasi. Ya, ini berapa satu kali slide atau berapa slide ini? Dua Ustazah. Oh, dua. Oke, Mau dua. Baik. diaba-abakan atau mau Ustazah? Ya, boleh ya. Kita aba-aba sebentar ya, nggak apa-apa ya. Mungkin istirahatnya nih, dipending sedikit Baik, buat foto ya. Bapak, maaf, Ibu semua yang hebat, boleh dibuka kameranya bagi yang ingin berfoto. Kita foto terlebih dahulu bersama. Ya, berikan senyumnya. Satu, dua, tiga.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh bergaya bebas, mau apa saja. Ya, oke, Ya, dalam aba-aba ketiga, 1, 2, 3. Baik, izin saja di slide kedua. Jika ada, kita foto. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, ya, mohon izin saja. ya, Baik, sudah ya, Alhamdulillah. Baik. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk panitia pelaksana, untuk Ustazah Irfa sebagai narasumber malam ini. Masya Allah, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi panduan ya, untuk kita memerankan sebagai istri. Nih, hak dan kewajibannya tadi apa saja tuh yang perlu dicatat? Tadi sudah dicatat ya, mudah-mudahan. Jangan lupa besok juga kita masih ada 3 sesi lagi dengan materi-materi yang lain. Teman-teman sangat boleh menyebarkan informasi event online ini kepada teman-teman, tetangga, ataupun anggota pengajian, siapapun itu boleh. Karena memang event ini terbuka untuk umum dan mudah-mudahan banyak manfaat yang akhirnya kita berikan ya untuk teman-teman kita, untuk tetangga, ataupun komunitas kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman, Ustazah terima kasih banyak. Dan saya untuk izin pamit pertanyaan ya yang belum sudah. untuk Ya, pertanyaan yang belum Assalamualaikum terjawab, saya mohon maaf gitu ya kurang lebihnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, mungkin selamat beristirahat dan jangan lupa besok kita masih ada sesi berikutnya.